Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas soal-soal yang telah diberikan pada pertemuan tanggal 17 dan 18. Untuk pertemuan yang 17, soal yang pertama, ketika Andi sedang belajar mata pelajaran IPA, dia menemukan ada 3 nama-nama himpunan, yaitu himpunan A, yaitu ayam, kambing, kucing, himpunan B, yaitu hiu, paus, lumba-lumba, dan himpunan C, yaitu merpati, elang, garuda. Tentukanlah himpunan semesta dari ketiga himpunan tersebut, berikan alasanmu. Dari soal ini, diketahui adalah himpunan A memiliki anggota ayam, kambing, kucing. Himpunan B memiliki anggota hiu, paus, dan lumba-lumba. Himpunan C memiliki anggota merpati, elang, dan garuda. Jangan lupa juga untuk menentukan anggota himpunan, kita harus menggunakan tanda kurung kurawal seperti ini di depan dan di akhir anggota. Lalu yang ditanyakan, tentukan himpunan semesta dari ketiga himpunan tersebut. Caranya gimana? Jadi kita jawab, himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Ingat, himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Jadi, kalau himpunan A adalah nama hewan yang hidup di daratan, himpunan B adalah nama hewan yang hidup di air, dan himpunan C adalah nama hewan yang bisa terbang, maka kesimpulannya adalah himpunan semestanya itu adalah nama-nama hewan. Lanjut untuk soal yang kedua. Pada hari Minggu, Sarah membantu ibunya berbelanja ke pasar. Banyak sekali barang-barang yang dibeli oleh ibu Sarah, di antaranya pisang, wortel, bayam, sawi, jeruk, semangka, kangkung, anggur, dan selada. Nyatakanlah ke dalam bentuk himpunan dan datalah anggotanya. Yang diketahui pada soal adalah barang belanjaan ibu adalah pisang, wortel, bayam, sawi, jeruk, semangka, kangkung, anggur, dan selada. Sayur-sayuran, kelompok sayur-sayuran ada wortel, bayam, sawi, kangkung, selada. Jangan lupa dikasih tanda kurung kurawal di awal dan di akhir anggota. Untuk buah-buahan ada pisang, jeruk, semangka, anggur. Jangan lupa juga dikasih tanda kurung kurawal untuk menuliskan anggota himpunan. Yang ditanya, nyatakanlah ke dalam bentuk himpunan dan datalah anggotanya. Maka kita jawab, kalau misalkan himpunan A adalah yang berisi semua belanjaan ibu dengan anggota pisang, wortel, bayam, sawi, jeruk, semangka, kangkung, anggur, dan selada. Dan himpunan B adalah nama-nama sayuran beranggotakan wortel, bayam, sawi, kangkung, selada. Dan anggota himpunan C yang dimisalkan adalah buah-buahan dengan anggota pisang, jeruk, semangka, dan anggur. Jadi, bentuk himpunan yang memungkinkan terjadi ada 3, yaitu himpunan semesta. Nih, himpunan yang dapat terjadi itu ada 3, yaitu yang ini jawabannya. Dengan himpunan A, himpunan semesta yang beranggotakan pisang, wortel, bayam, sawi, jeruk, semangka, kangkung, anggur, dan selada, dan himpunan B yang beranggotakan wortel, bayam, sawi, kangkung, selada, dan himpunan C yang beranggotakan pisang, jeruk, semangka, dan anggur. Dengan catatan, himpunan A adalah himpunan semesta, himpunan B adalah himpunan sayur-sayuran, dan himpunan C adalah himpunan buah-buahan. Soal yang ketiga, Ali sedang bermain kartu angka dengan adiknya. Dia mempunyai 5 kartu angka, yaitu angka 2, 4, 6, 8, dan 10. Bantu dia untuk menyatakan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Yang diketahui kartu yang dimiliki Ali yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Ditanya, buatlah himpunan angka tersebut dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Jawab, misal kartu angka Ali ditulis sebagai himpunan A yang beranggotakan 2, 4, 6, 8, dan 10. Ada beberapa kemungkinan bentuk notasi himpunan. Notasi himpunan yang pertama,
X di mana X bilangan asli genap kurang dari 12. Notasi himpunan yang kedua, X di mana X lebih besar daripada 1 dan lebih kecil dari 11 dengan X bilangan asli genap. Yang ketiga, notasi himpunannya X di mana X lebih besar sama dengan 2 dan X lebih kecil dari 12. Bilangan asli dengan X adalah bilangan asli genap. Notasi himpunan yang ketiga, X di mana X lebih besar sama dengan 2 dan lebih kecil sama dengan 10 dengan X bilangan asli genap. Kenapa bilangan asli? Karena bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau ingat nih ya, kalau ada tanda sama dengan ini di bawah kurang dari, maka 2-nya itu termasuk ke dalam anggota himpunan. Dan 10-nya juga karena di sini ada tanda sama dengan ini. Tapi naruh tanda sama dengannya itu di bawah kurang darinya ini. Lanjut ke soal yang terakhir. Ratih mempunyai 3 jenis alat tulis, yaitu pensil, penghapus, dan penggaris. Dia ingin memberikan hadiah kepada adiknya dengan isi 2 jenis alat tersebut. Bantulah Ratih untuk membuat hadiah dengan isi 2 jenis alat tersebut. Yang diketahui 3 jenis alat tulis, yaitu pensil, penghapus, penggaris. Yang ditanya kombinasi hadiah dengan isi 2 jenis alat tulis. Dijawab, untuk mengetahui isi hadiahnya kemungkinan dengan menggunakan rumus 2 pangkat N atau rumus himpunan kuasa yang kemarin. 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 3. Kenapa 3? Karena di sini kita memiliki anggota 3 pensil, penghapus, dan penggaris. 2 pangkat 3 berapa? 8. Berarti kan kemungkinannya bisa pensil, bisa himpunan kosong, terus penggaris sendirian, penghapus sendirian, pensil sendirian, bisa penggaris dan penghapus, bisa juga penggaris dan pensil, bisa juga penghapus pensil, bisa penghapus penggaris pensil. Kan ada 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari 8 kemungkinan ini, mana yang isinya hanya 2? Berarti kan cuma penggaris penghapus, lalu penggaris pensil, dan penghapus pensil. Jadi, Ratih dapat membuat 3 kombinasi hadiah dengan isiannya ada penggaris pensil, penghapus pensil, dan penggaris penghapus. Jangan lupa kasih tanda kurung kurawal. Karena kita akan menyebutkan anggota himpunannya. Untuk pertemuan tanggal 18, soal yang pertama. Dalam seleksi penerimaan beasiswa, setiap siswa harus lulus dalam tes matematika dan bahasa. Dari 180 siswa, terdapat 103 orang dinyatakan lulus matematika. Dan 142 orang dinyatakan lulus tes bahasa. Banyak siswa yang dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa adalah yang diketahui NS. Anggota NS itu anggota himpunan semesta. Anggota himpunan semesta kan berarti seluruh siswa yang mengikuti tes beasiswa itu ada 180. NA adalah anggota orang-orang yang dinyatakan lulus tes matematika, yaitu 103. NB anggota yang dinyatakan lulus tes bahasa, ada 142. Yang ditanyakan, tentukanlah siswa lulus sebagai penerima beasiswa. Berarti kan penerima beasiswa itu syaratnya ada yang lulus tes matematika dan ada juga yang lulus tes bahasa. Makanya lambangnya adalah N, anggota A irisan B. Karena A irisan B adalah simbol dari lulus sebagai penerima beasiswa. Lanjut, yang dijawab, cara jawabnya, rumusnya itu NS sama dengan NA tambah NB dikurangin
NA irisan B. Tadi NS-nya adalah 180, NA-nya 103 ditambah NB-nya 142 dikurangin NA irisan B karena ini yang ditanyakan. Berarti 180 ditambah kan ini negatif tandanya. Kalau kita pindah ke sebelah kiri sama dengan berarti berubah jadi positif. Berarti 180 ditambah NA irisan B sama dengan 103 tambah 142, 245. Jadi NA irisan B sama dengan 245 dikurangi 180. Kenapa dikurangin? Karena ini tandanya positif. Kita pindahin ke kanan sama dengan. Berarti jadinya tandanya negatif. Berarti NA irisan B sama dengan 245 dikurangi 180. Jawabannya 65 siswa. Jadi kesimpulannya, siswa yang lulus sebagai penerima beasiswa ada 65 siswa. Untuk soal yang kedua, misalkan diketahui himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B beranggotakan 2, 3, 5. Tentukan A gabungan B. Jika diketahui himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B beranggotakan 2, 3, 5, yang ditanyakan adalah A gabungan B, maka cara jawabnya bisa kita buat dengan diagram Venn. Himpunan yang gede ini adalah diagram Venn untuk himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan di sini ada himpunan B 2, 3, 5 di mana anggota himpunan B juga ada di himpunan A. Makanya lingkaran himpunan B ada di dalam lingkaran A beranggotakan 2, 3, 5. Diagram Venn, dari diagram Venn terlihat bahwa A gabungan B adalah 1, 2, 3, 4, 5. Karena gabungan dari himpunan A dengan himpunan B adalah semua anggota dari himpunan A atau B yang dituliskan kembali semuanya. Soal selanjutnya, soal yang ketiga. Sebuah agen penjual majalah dan koran ingin memiliki pelanggan sebanyak 75 orang. Banyak pelanggan yang ada saat ini adalah sebagai berikut. 20 orang berlangganan majalah, 35 orang berlangganan koran, dan 5 orang berlangganan majalah dan koran. Diketahui dari soal, NS, semua banyaknya pelanggan ada 75, NA banyaknya pelanggan majalah ada 20, banyaknya pelanggan koran ada 35. Dan yang banyaknya yang berlangganan majalah dan koran sama dengan 5. Ditanya pelanggan yang harus ditambah dengan lambang N, A komplement irisan B komplement. Kenapa? Berarti kan karena kita mencari pelanggan yang harus ditambah. Yang ditanya adalah pelanggan yang harus ditambah. Berarti jawabnya NS ditambah NA irisan B sama dengan NA ditambah NB ditambah NA komplement irisan B komplement. NS-nya 75 ditambah 5 dari NA irisan B sama dengan NA-nya 20 ditambah NB-nya 35 ditambah NA komplement irisan B komplement. 75 tambah 5 adalah 80 sama dengan 20 tambah 35, 55 ditambah NA A komplement irisan B komplement. 80 dikurang 55. Kenapa? Karena 55 ini kita pindahin ke kiri sama dengan, berarti kan tandanya berubah jadi negatif. Tergantung ya, bukan berarti kalau dipindahin ke kiri sama dengan itu berubah jadi negatif, tapi tergantung angka 55 ini bernilai positif atau negatif. Karena ini bernilai positif, maka jika dipindahkan berarti jadi negatif. 80 dikurang 55 sama dengan N A aksen A komplement irisan B komplement. Berarti jawabannya 25 sama dengan N A komplement irisan B komplement. Jadi kesimpulannya adalah pelanggan yang harus ditambahkan sebanyak 25 orang. Soal yang terakhir, jika P adalah bilangan genap yang kurang dari 20 dan Q bilangan kelipatan 4 yang kurang dari 20, tentukan irisan dari P dan Q. Jika diketahui P adalah bilangan genap yang kurang dari 20, Q adalah bilangan kelipatan 4 yang kurang dari 20, ditanya P irisan Q. Berarti dijawab
Berarti anggota P ini, yang anggota bilangan genap yang kurang dari 20 itu siapa aja? Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Dan bilangan kelipatan 4 yang kurang dari 20 beranggotakan 4, 8, 12, dan 16. Maka P irisan Q kita bisa membuatnya dengan diagram Venn ini. Anggota dari himpunan Q ada 4, 8, 12, dan 16. Anggota P ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Dari diagram Venn terlihat bahwa P irisan Q sama dengan 4, 8, 12, dan 16. Ini harusnya tanda kurung kurawal ya, teman-teman. Karena irisan adalah anggota atau angka yang sama yang ada di himpunan P dan Q. Kita lihat di sini 4, 8, 12, 16. 4, 8, 12, dan 16 ada juga di himpunan P 4, 8, 12, dan 16. Maka irisannya adalah 4, 8, 12, dan 16. Sekian pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.